Oke, selamat siang semuanya. Halo, apa kabar teman-teman pelajar dan mahasiswa dimanapun Ya, teman-teman berada. Saya yakin teman-teman dalam keadaan sehat dan sangat luar biasa. Dan selamat datang, saya ucapkan untuk teman-teman semuanya di acara literasi special edition untuk Financial Hero. Boleh tepuk tangan secara virtual teman-teman semuanya? Wow, ini sudah ada 118 teman-teman pelajar dan mahasiswa yang saat ini juga sudah bergabung bersama kita. Kami ucapkan selamat datang dan juga hari ini juga kita kedatangan tamu-tamu sangat luar biasa dari pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dan tidak, saya akan sapa terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya sapa Pak Togar Pasaribu. Semangat pagi, Pak Togar. Apa kabar hari ini, Pak? Kabar baik Pak Firman, thank you. Selamat siang semuanya. Wow, luar biasa. Dan berikutnya saya juga akan menyapa Bapak Freddy Tamrin selaku Ketua Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumen. Apa kabar Pak Freddy? baik Mas Firman, selamat pagi semua pemirsa. Terima kasih. Iya, dan saya juga menyapa, ini adalah penggagas di acara hari ini. Semangat pagi untuk Ibu Cici Lianina selaku Kepala Departemen Edukasi dan Literasi. Apa kabar Bu Nina hari ini? Luar biasa, Jumat berkah, salam sehat buat kita semua, semangat pagi buat seluruh peserta dan seluruh narasumber kita hari ini. Terima kasih Firman. Ya, salam literasi Bu Nina. Dan Salam berikutnya saya juga menyapa Ibu Hani Kusumawardani selaku Kepala Departemen Pelindungan Konsumen. Apa kabar Bu Hani hari ini? Luar biasa, terima kasih. Selamat datang semuanya. Enjoy the session ya. Thank you Bu Hani. Dan saya juga akan menyapa nih untuk teman-teman semuanya karena acara ini juga nanti akan sharing terkait dengan bagaimana sih menjadi mengatur keuangan ya, nanti akan dipaparkan langsung oleh pelaku-pelakunya gitu kan ya. Kalau saya kenapa sih acaranya disebut dengan Financial Hero? Nah, kalau kita lihat dan kita ikuti bersama bahwa tanggal 10 November adalah sebagai Hari Pahlawan, ya, tapi tidak lupa hari ini adalah Hari Guru, tanggal 25 November. Guru juga merupakan pahlawan loh teman-teman, untuk mensukseskan dan mencerdaskan kehidupan anak-anak Indonesia. Dan hari ini juga hadir pembicara-pembicara kita nanti akan sharing pada teman-teman semuanya yang nanti saya akan perkenalkan lebih lanjut, tapi saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Herol dari AIA Financial, adalah seorang financial consultant dan juga MDRT member. Apa kabar? Halo Mas Kak Firman Hero. dan teman-teman semuanya. Udah janjian nih, nggak boleh panggil Pak, panggilnya Kak ya. Iya dong, Kak Firman juga ya dipanggil dia ya. Oke, nah berikutnya saya juga akan menyapa Kak Robi Kristi, yaitu adalah founder of Finante. Apa kabar Kak Robi hari Halo, ini? siang Kak Firman. Sehat selalu dimanapun di teman-teman, stay safe and healthy. Oke, dan last but not least, saya juga akan menyapa seorang ibu dan cancer survivor. Saya sapa Ibu Susan dari leader AXA Financial Indonesia. Halo Bu Susan. Halo Kak Firman, ya ibu-ibu tapi jiwa muda ya. Jiwa muda. Bu, saya lupa, Iya, jadi saya seneng panggilnya Kak Susan aja ya Bu. Kak Susan ya. Dia juga semangat karena ngumpul sama anak-anak muda, dan kebetulan anak-anak saya juga anak-anak muda gitu. Jadi saya Wow. semangat sekali mengikuti acara ini. Jadi teman-teman selamat datang di acara ini juga. Teman-teman jangan keluar dulu ya, selesain acaranya karena seru banget. Karena literasi keuangan sangat penting. Bahkan anak saya juga pengen ngikut gitu ya. Oke. Enjoy. Oke, Bu Susan, terima kasih. Nah, dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, untuk membuka acara, kami persilahkan untuk Bapak Togar Pasaribu, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk membuka acara. Silakan Pak Togar. Ya, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mudah-mudahan lengkap. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kuasanya, kita dapat melaksanakan acara pada pagi hari yang cerah ini. Semangat pagi, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Dan juga semangat pagi saya ucapkan untuk Dewan Pengurus AJI dan tim literasi AJI, Bapak Freddy Tamrin. Pagi Pak, sehat selalu Pak. Bu Sisilia Nina, thank you Bu. Ibu Hani Kusumawardani dan rekan-rekan lainnya dari tim literasi pelajar, mahasiswa, dan milenial yang selalu bersemangat
setiap kali mempersiapkan kegiatan webinar ini. Rekan-rekan hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya mewakili Dewan Pengurus dan Sekretariat AJI ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas tragedi bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya. Mari sejenak kita menundukkan kepala, seraya mengheningkan cipta dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar para korban yang meninggal diterima di sisi Tuhan, serta korban yang masih sakit bisa cepat pulih sehat kembali, dan mereka yang mengalami musibah ini bisa tabah. Saya ajak Bapak Ibu untuk sekarang mengheningkan cipta dimulai. Selesai, terima kasih. Teman-teman yang kami banggakan, khususnya para mahasiswa, pelajar, milenial, industri asuransi jiwa itu di Indonesia sudah ada lebih dari 100 tahun, gitu ya. Dan jangan lupa bahwa bisnis asuransi jiwa itu adalah bisnis global. Setiap negara maju pasti memiliki bisnis asuransi jiwa, dan umumnya bisnis asuransi jiwa di negara-negara besar tersebut baik tumbuhnya. Dan bahkan di beberapa negara besar, asuransi jiwa itu memiliki perbankan. Agak terbalik memang dengan di Indonesia. Nah, beberapa hari lalu OJK merilis data tingkat literasi dan inklusi keuangan itu berdasarkan hasil survei dilakukan pada tahun 2002 ini. Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan literasi keuangan masyarakat Indonesia berada pada angka 49,68%. Sedangkan inklusinya berada pada angka 85,10%. Sedangkan khusus untuk asuransi, indeks literasinya hanya mencatatkan angka 31,72% dan inklusinya 16,63%. Ini masih terbilang rendah, butuh kolaborasi seluruh pihak untuk meningkatkannya. Jadi kalau yang paham itu 31,72, tapi yang memiliki dan membeli itu hanya 16,63%. Namun positifnya, indeks literasi asuransi lebih tinggi pada inklusinya, yang berarti adalah masyarakat memiliki produk asuransi dapat dikatakan memahami produk yang dimiliki. Jadi kita berharap hasil survei yang dilakukan OJK ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, karena orang yang membeli produk asuransi jiwa sudah memahami produk yang dibelinya. Khusus untuk asuransi jiwa, sampai dengan akhir September 2022, jadi dari Januari sampai September 2022, jumlah tertanggungnya mencapai angka 80,85 juta orang. Ini dibagi atau terdiri dari tertanggung kumpulan, jadi asuransi perusahaan, karyawan yang diasuransikan, itu terdiri dari 54,88 juta orang. Jadi terus terang saya agak bingung dengan isu PHK yang saat ini sedang marak. Karena pada data AJI terjadi peningkatan jumlah karyawan yang diasuransikan. Sedangkan orang-orang yang membeli secara sadar dengan sendirinya, atau kita bilang biasanya tertanggung individual, itu ada 25,97 orang. Kira-kira 9,5% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Ini angka yang cukup atau surprise bagi kami, karena biasanya jumlah tertanggung individu itu tidak pernah beranjak dari angka 16-18 juta. Jadi sekarang ini sampai ke angka 25,90 juta orang. Artinya, jadi kalau Anda beranggapan bahwa COVID itu negatif, sepertinya bagi asuransi jiwa, COVID itu malah memiliki dampak positif. Karena dengan COVID-19 itu, ya mungkin di antara kita, termasuk
saya juga punya adik itu meninggal karena COVID-19. Dan akibatnya, dampaknya banyak orang sekarang menyadari pentingnya asuransi jiwa. Rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa industri asuransi jiwa tidak hanya memberikan manfaat bagi orang-orang yang memiliki produknya saja. Secara lebih luas, industri asuransi jiwa cukup berpengaruh dalam ketahanan ekonomi keluarga Indonesia serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Hingga akhir September 2022, industri asuransi jiwa telah membantu atau telah membayar klaim sejumlah 128,609 triliun. Dari Januari sampai September, industri asuransi jiwa telah membayar klaim sejumlah 128 triliun kepada lebih dari 8 juta masyarakat. Jadi bisa kebayang kalau seandainya 8 juta masyarakat ini nggak punya asuransi, apa yang terjadi kepada mereka. Saya pikir kita bisa memikirkan, saya pikir kita bisa menduga apa yang terjadi. Terlebih dalam masa sulit COVID-19 ini. Khusus untuk COVID sendiri, saya perlu informasikan bahwa dalam polis COVID-19 itu seharusnya tidak di-cover oleh industri asuransi jiwa. Mengapa? Karena dia masuk ke dalam kategori force majeure. Dia pandemi, bukan hanya diumumkan oleh dunia, tapi juga pemerintah Indonesia. Artinya, perusahaan asuransi jiwa boleh nggak bayar. Namun demikian, di Indonesia ini, teman-teman anggota perusahaan asuransi jiwa semua kompak. Mereka sepakat, komit untuk membayar, walaupun ini penyebabnya COVID-19. Dan yang lebih membuat kami itu kadang-kadang miris lah gitu ya, itu banyak yang DOA, tahu ya DOA, jadi dia isoman di rumah, lalu dibawa ke rumah sakit tapi udah meninggal, jadi death on arrival, dan dokter itu udah nggak mau pusing, rumah sakit itu udah nggak mau pusing, langsung divonis COVID, padahal nggak tahu matinya kenapa. Pun demikian, perusahaan asuransi jiwa membayarkannya. Dari sejak Maret 2020 hingga September 2022, industri asuransi jiwa telah membayar khusus untuk COVID-19 itu sejumlah 10 triliun rupiah. Industri asuransi jiwa juga memiliki dana kelolaan investasi lebih dari 325 triliun yang ditempatkan pada beberapa instrumen investasi. Dengan nilai yang besar, industri asuransi jiwa mampu membantu pasar modal untuk tetap stabil di tengah perekonomian yang bergejolak, karena dana yang diinvestasikan oleh industri asuransi jiwa itu bersifat jangka panjang. Pada situasi COVID-19 awal-awal muncul, itu kalau teman-teman mahasiswa suka bermain saham, tentu tahu indeks harga saham gabungan itu bukan hanya turun, tapi nyublok gitu ya. Nah, tapi industri asuransi jiwa ini tetap bertahan, malah beberapa beli juga di saham sehingga pasar modal bisa bertahan. Di sisi lain, dalam pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintah dengan menerbitkan SBN atau surat berharga negara, industri asuransi jiwa ini juga telah menempatkan sejumlah 128 triliun kepada surat berharga negara. Deputi Senior Gubernur BI, Ibu Desri itu pernah memuji industri asuransi jiwa ini dalam hal penempatan SBN. Karena pada saat COVID, umumnya asing keluar, tapi industri asuransi jiwa malah masuk. Sehingga program-program tetap berjalan dengan baik. Kami berharap industri asuransi jiwa juga bisa menjadi pilihan nih bagi generasi muda yang baru lulus, yang mencari pekerjaan, bukan jadi agen. Saya sudah keliling beberapa universitas di Indonesia ini. Kalau saya bicara tentang career opportunity di industri asuransi jiwa, di perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, mereka tuh selalu nembak, jadi agen ya Pak, gitu. Padahal di industri asuransi jiwa ini, bisnis asuransi jiwa ini ada begitu banyak bidang atau bagian atau departemen yang bisa Bapak Ibu
teman-teman sekalian perdalam. Saya ini terus terang menurut pengalaman saya ya, saya dari rambut saya udah kelihatan kan kalau saya ini sangat masih di bawah gen milenial lah gitu ya, karena kolonial gitu ya. Ya, diuntungkan. Ini teman-teman semua yang di industri asuransi jiwa kebanyakan kejebak enak. Karena nggak ada yang mau masuk di industri ini. Industri asuransi jiwa ini dipandangnya selalu negatif, sehingga ya kita lah yang ngisi dan kita menikmati semuanya. Saran saya kepada teman-teman mahasiswa, milenial dan sebagainya, coba perdalam industri asuransi jiwa, bisnis asuransi jiwa ini. Karena di industri asuransi jiwa ini ada begitu banyak profesi, dari mulai trainer, aktuaris, ahli klaim, underwriting, dan sebagainya. Begitu banyak, begitu luas. Jangan pernah lupa, ini adalah global business. Jadi, peluang di industri asuransi jiwa itu sangat besar. Dan dari data yang kami miliki, memang tenaga pemasar atau agen di asuransi jiwa itu jumlahnya sampai saat ini 570.000 orang. Dan mereka sebagian dari mereka menekuni profesi ini sebagai profesi permanen, karena mereka ingin menggali entrepreneurship di dalam diri mereka. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kami berharap tidak lagi memandang bisnis asuransi jiwa hanya dari sisi agen, hanya sisi jualan, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa digali. Teman-teman para pelajar, mahasiswa, dan para milenial, sebelum saya menutup sambutan ini, saya berharap teman-teman dapat memanfaatkan sesi ini untuk mendapatkan informasi tentang pentingnya memiliki asuransi jiwa, dan mengenal karir apa saja yang bisa teman-teman jajaki di industri asuransi jiwa. Siapa tahu nanti teman-teman yang akan menggantikan Bapak Ibu para narasumber dan pelaksana yang ada di tempat ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Izinkan saya untuk menutup sambutan ini dengan sebait pantun. Ini pantunnya saya ditulisin, saya juga baca deh. Danau Toba kebanggaan Sumatera. Ganteng. Jangan cakep ya, ganteng. Candi Borobudur, ikon Pulau Jawa. Ganteng. Kalau mau hidup sejahtera, milikilah produk asuransi jiwa. Cakep, salah, ganteng. Salam asuransi, mari berasuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Thank you Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Togar. Ini keren banget loh Pak. Untuk pantunnya ya. Ini sampai teman-teman yang ada di rumah nanti belajar pantun dengan Pak Togar. Oh salah, bukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin belajar tentang bagaimana sih karir berasuransi, nah nanti akan disampaikan nih untuk semua pembicara yang sudah hadir pada siang hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pak Togar untuk opening speech-nya. Dan teman-teman semuanya, kalau kita berbicara mengenai asuransi, kita berbicara mengenai komitmen ya. Dan untuk itu komitmen dari asuransi yang akan disampaikan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Untuk itu kami persilahkan yang pertama Bapak Freddy Tamrin selaku Ketua Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumen. Kami persilahkan. Silakan. Terima kasih Mas Firman. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat diberikan kesempatan untuk bersama-sama bisa berjumpa dalam webinar ini. Juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar ini. Perkenalkan, kami adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau disingkat AAJI, yang merupakan wadah dari seluruh perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, yang terdiri dari 60 perusahaan asuransi jiwa dan 7 perusahaan reasuransi. AAJI atau Asosiasi Asuransi Jiwa berkomitmen untuk mengedukasi perencanaan keuangan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Mengapa edukasi atau perencanaan keuangan itu menjadi penting? Tentunya nanti akan kita dengarkan dari para narasumber. Rekan-rekan sekalian,
Keterbukaan informasi yang saat ini dipermudah dengan teknologi telah banyak mengubah pola pikir masyarakat, terutama generasi milenial yang merupakan kelompok umur dengan pengguna internet yang terbanyak saat ini. Kalau kita bisa lihat di tabel ini, generasi milenial saat ini sudah mulai berpikir tentang pengelolaan keuangan melalui investasi. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah investor retail. Pasar modal Indonesia di semester pertama tahun 2021 yang mencapai 96%, dan hasil tersebut didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Ya, kalau kita lihat di tanda contreng yang di bawah itu, ya kita bisa lihat jumlah investor baru di pasar modal yang berusia 18 sampai 40 tahun. Jadi 18 sampai 40 tahun itu bertambah 2.083.127 atau 78,9% yang investor. Jadi investor mudanya. Kalau kita lihat yang usianya 18 sampai 25 itu di tahun 2021 naik 451.254 orang atau 45,6% dari total seluruh tambahan investor di tahun 2021. Nah, demikian banyaknya investor-investor muda di pasar modal. Namun, menurut kami, sayang pencapaian tersebut tidak disertai dengan pertumbuhan tingkat literasi keuangan. Padahal, penting bagi kita semua untuk terlebih dahulu memahami produk-produk investasi dan cara kerjanya sebelum benar-benar mengambil keputusan investasi. Menurut saya sudah saatnya kita semua menyiapkan masa depan yang lebih baik dengan perencanaan keuangan yang cerdas. Next slide. Rekan-rekan, cara membuat perencanaan keuangan yang simpel, yang sederhana dan cerdas yaitu dengan mengatur keuangan berdasarkan porsi pengeluaran. Banyak prinsip pengeluaran atau pengaturan cash flow yang sudah sering dipaparkan oleh para perencana keuangan profesional. Salah satu yang paling banyak digunakan ialah prinsip 40%, 30%, 20%, dan 10% ini. Seperti apa penerapannya? Nanti salah satu dari narasumber kita akan menjelaskan dengan detail. Jadi ikuti acara ini sampai selesai. Next slide. Apakah penting memiliki perencanaan keuangan pribadi? Penting sekali, teman-teman. Tentunya untuk mengatur anggaran atau arus kas pribadi kita sendiri. Dengan perencanaan keuangan dapat kita gunakan untuk mencapai berbagai tujuan keuangan dalam hidup kita. Perencanaan keuangan juga dapat membantu kita menghindari kesalahan investasi. Nah, teman-teman, itu kira-kira sebagian manfaat daripada perencanaan keuangan pribadi. Selanjutnya, next slide. Asuransi versus investasi. Mana yang lebih penting? Fungsi dari asuransi adalah memberi perlindungan terhadap seseorang atau keluarga dalam hal finansial dari risiko yang datang secara tiba-tiba atau tidak terduga. Sedangkan fungsi dari investasi adalah untuk memenuhi tujuan keuangan di masa mendatang, agar daya beli yang kita miliki tidak habis terkuras oleh inflasi. Nah, mana yang lebih penting? Tentunya dalam perencanaan keuangan pribadi, jika dana kita terbatas, maka prioritaskan asuransi dibandingkan investasi. Karena jika terjadi risiko seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia, investasi yang baru dijalankan tidak bisa banyak membantu. Malah akan terkuras habis. Yang bisa membantu adalah asuransi. Jadi asuransi lebih penting daripada investasi. Nah, sebagai penutup dari sesi yang saya sampaikan hari ini, pengelolaan keuangan itu sangat penting dan harus dilakukan semasa kita masih muda. Untuk itu, AAJI menyelenggarakan webinar ini.
kata yang penting dari asosiasi adalah pahami produknya, lindungi risikonya, dan nikmati manfaatnya. Salam asuransi, selamat mengikuti webinar ini sampai selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Firman. Terima kasih Pak Freddy. Ya, tadi sudah dibuka pentingnya asuransi seperti itu. Dan berikutnya kita akan berbicara mengenai financial planning, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Untuk itu langsung saja kita persilakan untuk Ibu Cicilia selaku Kepala Departemen Edukasi dan Literasi. Untuk Ibu Nina kami persilakan. Terima kasih Pak Firman, Pak Freddy, dan juga Pak Togar. Penghormatan banget teman-teman sekalian, kita hari ini dapat Pak Togar. Oke, saya cepat saja menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Togar dan Pak Freddy. Kalau dulu pahlawan itu dia punya slogan adalah berani mati gitu ya, tapi di era saat ini di tahun 2022 yang mau sudah kita tutup ini udah nggak ada lagi berani mati, yang ada berani hidup. Nah, untuk berani hidup, kalau dulu pahlawan bawa bambu runcing, sekarang kita mesti punya otak yang cukup runcing yang bagaimana mengatur keuangan, karena kalau dulu bambu runcing yang utama, saat ini keuangan jadi yang utama untuk kita berjuang mempertahankan kehidupan yang lebih bagus. Boleh langsung dibantu teman-teman sekalian ke slide saya. Nah, ini akan saya sampaikan dengan cepat yang nanti akan dibahas oleh 3 narasumber kita yang luar biasa. Bahwa di era saat ini selalu dan selalu disampaikan bahwa uang bukan segala-galanya, tapi segalanya perlu uang. Dan kecerdasan mengelola uang lah ini yang kemudian membawa kita untuk menjadi insan-insan yang menjadi pahlawan keuangan bagi orang yang Anda cintai, bagi Anda sendiri, bagi mimpi Anda, dan juga untuk masa depan. Secara singkat menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Freddy tadi, next slide. Checklist keuangan sama juga dengan checklist yang seperti kalau kita ke dokter ya, kalau ke dokter pasti langsung ambil stetoskop, saya punya 3 stetoskop aja. Cek yang pertama, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kalau belum gimana? Ya udah, mulai di manage tuh pengeluarannya, dipilah-pilah mana yang needs, mana yang want. Yang kedua, mesti ada dana darurat, karena yang tadi disebutkan oleh Pak Togar, kita nggak pernah nyangka ada COVID, tapi kalau sekali COVID bisa 165 juta, itu kan bisa pusing gitu ya, nggak cuman kenapa karena COVID, kenapa karena dananya kurang. Yang terakhir, kalau ada utang, pelan-pelan dilunasi. Saya selalu bilang, mesti dipilah-pilah utangnya. Utang produktif atau utang konsumtif. Kalau utang konsumtif harus ada jatuh tempo untuk segera dilunasi. Nah, berkaitan dengan ini, lanjut lagi slide-nya, saya ingin secara cepat, jadi dana daruratnya berapa? Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman masuk kategori yang mana? Kalau yang masih single ya, saya bilang bukan jomblo ya, karena kan single itu pilihan, jomblo katanya nasib gitu ya. Kita masih punya 6 kali dana pengeluaran bulanan kita. Itu untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Kalau yang sudah menikah, mesti lebih gede lagi. Karena kan ada pasangannya, dan kemudian kalau menikah dan punya anak bisa 12 kali. Nah, disinilah tinggal pinter-pinternya kita. Dana darurat ini mau kita sendiri yang funding, atau kita pegang tuh yang tadi Pak Togar bilang, kita gandengan sama perusahaan asuransi yang akan memberikan dana darurat ini. Dana darurat itu bukan kartu ATM ya, yang kartunya satu ATM-nya banyak. Dana darurat adalah benar-benar dana yang mampu kita sisihkan. Nah, next slide. Tadi menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Freddy, kita udah janjian di belakang ya. Bagaimana mengatur budgeting? Gampang rumusnya, 4-3-2-1, kayak orang mulari, 4-3-2-1. 40 adalah untuk pengeluaran, minyak, makan, nggak bisa ditawar ya. Jangan demi sebuah budgeting dan financial hero kemudian kita kurang gizi, jangan sampai gitu ya. 30%-nya ini adalah untuk cicilan ya. Jangan ini yang tadi saya bilang, kalau cicilan di sini beli rumah, beli mobil, that's fine, itu produktif gitu ya. Tapi jangan sampai hanya untuk healing yang nggak jelas. Habis healing jadinya killing nanti kita. 20%-nya lagi, nah ini teman-teman, kalau tadi di dalam Pak Freddy disebutkan adalah untuk pribadi ini adalah bagaimana kita mengelola dana kita untuk cadangan hari ini dan hari esok. Maka saya masukkan di sini adalah saving dan investment. Dan last but not the least, mesti ada payung perlindungannya. Kalau mungkin payung anak milenial udah nggak pernah pakai, mesti ada sebuah solusi untuk perlindungan jangka panjangnya. Nah, disinilah yang tadi disebutkan oleh Pak Freddy,
mesti kenalan, mesti baik-baik sama asuransi. Jangan dulu buru-buru langsung, aduh asuransi enggak deh, seperti itu. Nanti seperti apa asuransi, nanti ada rekan Robi yang akan menjelaskan in detail. Sedikit lagi dari saya, dengan perencanaan keuangan yang rapi ini, next slide Pak Firman, panitia, kita akan memastikan bahwa keuangan kita itu yang pertama aman dulu, karena aman jadinya nyaman. Nah, kenapa banyak keuangan bocor? Karena keamanannya aja nggak pakai gitu. Nah, untuk memastikan keamanan keuangan kita, perusahaan asuransi ini kenapa juga ngotot untuk terus melakukan literasi? Karena kita pengen teman-teman mengenal ini dengan bagus sehingga keuangan kalian bisa aman. Karena saving hanya melindungi uang Anda hari ini. Investasi melindungi uang Anda hari esok. Tapi investasi itu ada rumusnya loh, high risk, high return, low risk, low return. Kalau nggak ada persiapan dengan risk ini yang masuk ke rumah sakit. Semalam saya baru ditelepon. Ada satu teman yang gara-gara main investasi, mental yang nggak siap, investasinya jebol, dia masuk rumah sakit dan jebol juga mentalitasnya. Ini yang nggak boleh ya. Nah makanya keamanan keuangan ini mesti diamankan dengan asuransi. Karena asuransi ini benar-benar untuk kalau terjadi risiko dalam hidup yang kita nggak pernah bisa kontrol. Karena resiko itu kalau datang sesuka hati ya, nggak pakai permisi. Nah kalau keamanannya sudah bagus, maka ke atasnya pasti kita akan nyaman. Nah, bagaimana asuransi itu bekerja? Next slide. Ini bukan kata Cicilianina ya, ini katanya Jack Ma. Jack Ma bilang gini nih teman-teman semua, beli asuransi itu nggak ngubah gaya hidup, emang enggak. Makanya kita mesti fair memperlakukan asuransi. Kenapa kita perlu edukasi? Karena somehow dalam kehidupan ini, orang-orang udah ngerti banget bagaimana naruh duit di bank. Dia nggak marah kalau kenapa-kenapa dengan uangnya di bank. Orang juga udah ngerti, banyak banget tuh yang main investment kemudian dananya jeblok gitu ya, karena lagi investasinya lagi melorot. Mereka juga menerima, karena mereka menerima tuh rumus yang high risk, high return, low risk, low return. Nah, tetapi di asuransi ini, kenapa saya, Bu Hani, Pak Togar, Pak Freddy pengen terus mengedukasi, karena masih banyak sekali ekspektasi yang salah tentang asuransi. Dipikirnya asuransi itu superhero. Kalau di bank bisa ngasih bunga, di asuransi harus bisa ngasih bunga, harus bisa ngasih return, harus bisa ngasih proteksi, sehingga orang-orang berharap banyak. Teman-teman saya luruskan bahwa asuransi itu adalah PT. Jadi memang kita juga melihat resiko seperti apa yang di cover. Banyak orang yang bilang, Bu kalau beli asuransi kalau nggak mati rugi dong. Loh nggak mati kok rugi gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi, asuransi tidak mengubah gaya hidup. Tetapi asuransi setidaknya tidak membuat gaya hidup itu berubah ketika si penghasil income terkena resiko. Itu teman-teman, that's why perlu nih asuransi. Hanya orang yang punya cinta dan punya pengharapan masa depan yang panjang, dia memikirkan kerennya asuransi. Nah, bagaimana asuransi bekerja? Karena ini masih era-era COVID, next slide, seperti ini loh asuransi bekerja. Persis kayak masker. Masker pertama adalah dia garda depan. Kalaupun dana Anda yang memang lagi perlu di-manage, minimal perlu asuransi kesehatan. Sehingga kalau terjadi risiko sakit, nggak perlu tuh mesti korek-korek deposito. Cukup biar asuransi yang beresin. Nah, asuransi kesehatan di sini ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap, ada yang cuman mengganti income yang hilang. Tapi balik lagi, asuransi kesehatan ini adalah memberikan ketenangan pikiran kalau sakit. Kalau sehat ya itu udah puji Tuhan, alhamdulillah berkah yang luar biasa ya. Seperti itu. Dan sekarang pun asuransi kesehatan sudah dikemas sedemikian rupa, ada yang ada benefit premi balik, bahkan juga ada yang memberikan coverage sampai miliaran. Teman-teman tinggal sesuaikan, tapi ini wajib punya. Kalau masih ada dana lebih lagi, masker lapis kedua adalah asuransi critical illness. Karena 70% masyarakat Indonesia sebelum kembali ke pangkuan yang maha kuasa, dia lewat rumah sakit tuh teman-teman. Dan rumah sakit ini somehow nggak cukup kalau hanya dengan asuransi kesehatan aja. Makanya perlu ada dana lamsam. Belum lagi kalau habis sakit nggak bisa kerja lagi. Nah, last but not the least, karena kita mencintai keluarga kita pengen ketika kita kembali ke pangkuan yang maha kuasa, kita benar-benar rest in peace, karena kita meninggalkan sesuatu yang disebut dengan mata air buat keluarga atau warisan, bukan air mata. Makanya perlu asuransi jiwa. Jadi, kalau saving adalah uang Anda hari ini untuk hari ini, investasi adalah uang Anda hari ini untuk hari esok, maka asuransi punya 3 wajah. Terjadi resiko hari ini, dia memberikan wealth transfer, melindungi Anda, risk protection. Terjadi Anda baik-baik saja, nggak apa-apa.
asuransi yang ada savingnya akan membantu menambah wealth accumulation Anda. Dan ketika Anda harus pulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa, maka asuransi akan memberikan wealth creation yang bukan objek pajak dan tidak perlu balik nama. Super keren kan? Padahal ini juga bisa dibeli dengan premi yang relatif terjangkau. Jadi, next slide, ini slide terakhir saya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Togar, yuk semua kita kenali, kita pahami, dan kita miliki. Tenaga pemasar yang disebut dengan financial consultant yang nanti diwakili oleh rekan Harold, itu adalah orang-orang yang memiliki dedikasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia agar terbebas dari bencana finansial. Dan teman-teman sekalian, yuk jadi customer yang juga pinter, yang juga mengerti bagaimana asuransi bekerja untuk perlindungan keluarga. Dan last but not the least, kami dari perusahaan asuransi, kami tugasnya adalah memberikan komitmen, memberikan perlindungan yang terbaik, dan menerapkan semua etika sesuai aturan dari regulasi. Jadi, yuk sama-sama kita kenali, pahami, dan kita miliki. Setelah selesai seminar ini, pastikan yang belum punya asuransi segera hitung-hitung berapa yang bisa disisihkan, bukan disisakan untuk memberikan proteksi. Itu aja dari saya, Kak Firman. Terima kasih. Dan kita lanjutkan untuk narasumber berikutnya. Terima kasih, Kak Firman. Terima kasih Kak Nina, boleh tepuk tangan secara virtual. Ya, pahami dan miliki tentu saja. Dan tadi ada tips yang sangat simpel dari Bu Nina adalah 4-3-2-1 ya, 40%, 30, 20 dan 10. Nanti kita akan kupas tuntas ya, teman-teman semuanya dengan ketiga narasumber kita. Dan kalau tadi sudah disampaikan mengenai dari perusahaan asuransi adalah memberikan komitmen untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Dan hari ini untuk yang akan berbicara adalah Ibu Hani Kusumawardani yang akan seperti apa sih hak-hak untuk konsumen finansial. Silakan Bu Hani. Halo Kak Firman, manggilnya Kak ya. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan juga teman-teman adik-adik semuanya waktunya. Kalau tadi saya di asuransi itu melihat sesuatu yang bagus banget karena satu, resiko-resiko kita dilindungi. Udah gitu hak-haknya dilindungi juga. Jadi ayo kita buka slide-nya. Saya punya cuma satu slide, tapi hanya menekankan sebelum kita bicara panjang lebar terkait asuransi itu apa dan kekurangannya, kelebihan, bukan kekurangannya, kelebihannya apa dan apa yang bisa di-cover itu nanti untuk teman-teman narasumber yang lain. Dari saya sebetulnya dari hak-hak kita apa sih sebagai konsumen, karena kan kembali lagi, kalau kita membeli suatu produk, kita itu sebagai konsumen, baik produk keuangan maupun non-keuangan. Nah, khususnya di sini produk asuransi ya, produk keuangan ya. Nah, haknya apa aja sih? Satu, hak mendapatkan informasi tentu saja. Salah satu bagiannya adalah kayak macam literasi keuangan ini adalah salah satu cara dari kami, dari perusahaan asuransi dan juga dari asosiasi untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua sedini mungkin. Artinya mungkin teman-teman belum merasa bahwa apa sih asuransi nanti kali ya. Tapi tadi udah dijelaskan dengan jelas juga dengan Bu Nina, apa sih kira-kira yang kira-kira kayaknya nggak butuh deh sekarang, tapi sebetulnya sih butuh-butuh aja gitu. Nah, dengan itu kita memberikan informasi secara lengkap penuh ke konsumen, baik dari perusahaan asuransi, baik melalui literasi seperti ini. Jadi teman-teman semua jangan ragu kalau misalnya ada yang nawarin atau memang kepingin ngerti apa sih itu asuransi, boleh kok tanya-tanya ke kita, semacam kita masuk toko, tanya-tanya, it's fine, gak masalah. Itu pun, dan kemudian pada saat mau membeli, jangan lupa juga informasinya mesti lengkap ya. Preminya berapa, premi itu apa, kalau misalnya pun nggak ngerti istilah-istilahnya kadang-kadang suka susah ya, karena namanya produk keuangan biasanya tuh nggak gampang. Ada terminologi, termin khusus yang memang mungkin nggak segampang kalau beli produk yang dalam bentuk non jasa. Jadi tanya aja, apa sih uang pertanggungan, apa sih premi itu, apa sih penerima manfaat, bedanya sama ahli waris apa, terus hitungannya kayak gimana sih? Boleh, tanya aja karena kami mempunyai kewajiban untuk memberikan hak Bapak Ibu semuanya dalam mendapatkan informasi. Itu nomor satu. Yang kedua adalah hak mendapatkan perlakuan yang adil. Ini kayaknya cukup straightforward, yaitu mau mahasiswa, mau orang udah dewasa, mau lansia, segala macam, itu haknya sama. Atau misalnya mau biasa aja, rakyat biasa atau anak sultan, itu juga sama, nggak boleh dibeda-bedain. Perlakuannya harus adil dan merata, ya, begitu. Nah, untuk yang mendapatkan yang ketiga, hak untuk mendapatkan pelayanan yang andal. Ini kenapa penting banget? Karena kita mengelola
risiko orang lain. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang bagus. Pelayanan itu tidak hanya pelayanan ke konsumen, tetapi juga pelayanan internal kita. Artinya kenapa? Sistemnya juga harus bagus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua atau teman-teman semua ini membeli produk asuransi, bisa cepet tuh dikasih tahu. Misalnya polis saya tuh berapa sih? Jatuh temponya kapan? Bayarnya kapan? Bayarnya gimana? Bisa lewat ini nggak? Bisa lewat perbankan nggak? Atau aku mau bayar pakai GoPay dan sorry, sebut merek, bayar pakai e-money atau segala macam. Itu memerlukan sistem yang handal dan pelayanan yang handal itu masuk ke dalam situ juga. Sistem yang handal masuk ke dalam pelayanan yang handal. Jadi begitu. Nah, hak yang keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan data. Mungkin teman-teman semua paham ya, akhir bulan kemarin itu ada undang-undang perlindungan konsumen yang memang baru aja. Nah, itu sebenarnya undang-undang perlindungan konsumen kan mengatur semua dari semua aspek. Dari sisi perasuransian sendiri kita tuh highly regulated institution. Jadi memang data-data Bapak Ibu semua, data-data teman-teman semua jika membeli suatu produk keuangan, terutama produk asuransi, datanya tenang saja itu pasti dilindungi karena itu merupakan kewajiban kami dan merupakan hak Bapak Ibu untuk mendapatkan perlindungan data. Jadi kayak nggak kita sebar-sebar tuh. Asal dapat data, nanti tiba-tiba ada yang nelpon apa itu tentunya bukan dari perusahaan asuransi. Gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, yang terakhir adalah hak mengajukan aduan. Ini keluhan komplain. Komplain. Dilindungi loh haknya. Ada loh. Kita boleh loh komplain gitu. Jadi, karena ini kan kedua belah pihak ya. Ada kita sebagai produsen, Bapak dan Ibu, masyarakat itu sebagai konsumennya. Kita sama-sama saling menjaga. Karena dari perusahaan asuransi sendiri melihat bahwa keluhan konsumen itu berarti Bapak Ibu itu sayang sama kita karena pasti ada sesuatu yang bisa kita perbaiki dari situ. Jadi demikian hak-hak yang saya perlu paparkan di sini kayaknya sudah cukup. Selanjutnya mungkin bisa langsung ke narasumber. Kalau memang ada pertanyaan lagi boleh di chat atau dari nanti sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Kak Firman. Terima kasih Kak Hani. Wow, jadi teman-teman semuanya jangan takut ya, tadi sudah disampaikan mengenai hak-hak apa saja sih ketika teman-teman semuanya menjadi konsumen dari financial industry atau dari perusahaan asuransi. Jadi nggak usah takut teman-teman, dan hari ini kita akan mengupas tuntas untuk seperti apa sih bentuk bisnis asuransi dan juga untuk merencanakan keuangan. Jadi teman-teman semuanya yuk langsung aktif ya, karena sebentar lagi untuk ketiga pembicara kita akan langsung sharing kepada teman-teman semuanya.